Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Nurul Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap duduk kita, setiap helaan nafas kita, mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Nurul Ihsan ini, mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, khatib pada siang hari ini mengingatkan untuk terus bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan kita ini tergadai, jangan sampai keimanan kita ini turun sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan suci, kita tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inna khairal taqwa, kata Allah, sebaik-baik berkah itu adalah takwa, maka persiapkanlah itu sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian yang ketika suatu saat, dan itu pasti akan terjadi. Allah akan memanggil kita sehingga kita dalam keadaan yang sangat siap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin membahas tentang keagungan bulan Rajab. Kenapa saya ingin bahas ini? Karena pada dasarnya siang hari ini, Jumatan hari ini, kita semuanya berada pada bulan Rajab. Banyak sekali di antara kaum muslimin, kaum muslimah yang tidak mengerti dan tidak memahami fadilah keutamaan bulan Rajab, sehingga yang terjadi adalah dianggap bulan Rajab ini seperti bulan-bulan biasa, dianggap bulan Rajab ini seperti bulan-bulan lainnya, sehingga tidak ada hal yang ia persiapkan di bulan Rajab ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Saya ulangi, bulan Rajab yang kita saksikan siang hari ini, yang kita masih berada pada bulan ini, tanggal 8 hari Jumat di bulan Rajab 1443 Hijriah. Bulan ini adalah bulan yang Allah sebutkan sebagai bulan haram.
ini Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, dalam statut itu ada 12 bulan. Dalam tafsir lain, sesungguhnya 12 bulan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Dan di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah agungkan. Dan janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan yang telah Allah haramkan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita salasun mutawallidah. Adapun yang disebut dengan 4 bulan haram itu, 3 bulan itu salasun mutawallidah, 3 bulan itu berturut-turut. Apa saja bulan yang Allah haramkan itu? Kata Nabi, yang pertama Zulqa'dah, di depan kita bulan Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah di depan kita. Kemudian Muharram. Yang uniknya adalah bulan Rajab yang kita naungi siang hari ini. Bulan Rajab itu berada di pertengahan akhir dari Jumadil Akhir dan sebelum bulan Sya'ban di pertengahan dia. Sehingga 4 bulan ini, kata Allah, adalah 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, yang langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 alasan kenapa 4 bulan ini disebut sebagai bulan haram. Saya mengutip pendapat salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la. Beliau mengatakan setidaknya ada 2 alasan kenapa bulan Rajab ini disebut sebagai bulan haram. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama, pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang namanya peperangan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan di bulan Rajab ini pembunuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan di bulan ini kezaliman. Allah mengharamkan di bulan ini pertikaian, perkelahian. Allah mengharamkan perkelahian. Di bulan Rajab ini Allah mengharamkan kebatilan, kemungkaran. Maka berhati-hatilah. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, kata beliau, di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, setiap dosa-dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa kita yang kita lakukan di bulan haram, akan dibalas oleh Allah dengan kelipatan-kelipatan yang sangat besar. Dan ini yang harus kita perhatikan. Di bulan haram, di bulan Rajab ini, maksiat kita, dosa kita yang kita lakukan, kezaliman kita yang kita lakukan di bulan haram ini, kata Allah, akan dibalas, akan dilipat dengan kelipatan-kelipatan yang sangat besar. Dan itu hanya terjadi pada bulan yang Allah haramkan itu, di antaranya bulan Rajab. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan kita,
Begitu juga dengan amal soleh kita. Begitu juga dengan amaliyah kita. Ibadah-ibadah yang kita tunaikan karena Allah, sekecil apapun ibadah yang kita laksanakan di bulan haram, di bulan Rajab ini, akan dilipat gandakan, akan dikalikan oleh Allah dengan kelipatan-kelipatan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan selipat-lipat sebanyak-banyaknya, dan itu terjadi pada bulan haram, di antara salah satunya adalah bulan Rajab ini. Maka berhati-hatilah hadirin, semakin perbaiki diri kita, semakin kita tata diri kita, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang menentukan bagaimana, apakah kita bisa meraih bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan Allah fasilitasi dengan ketakwaan. Bulan Rajab ini adalah salah satu penentuannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau meneliti tentang hadis-hadis yang beredar di masyarakat, yang sering kita dengar kalau siapa yang berpuasa pada hari pertama di bulan Rajab, hari pertama, hari kedua sampai hari ke-10, itu ibadahnya sama 1000 tahun. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata beliau, sesungguhnya hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu, hadis-hadis yang berbunyi seperti itu, ternyata hadisnya terputus, hadisnya palsu, dan tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak boleh merayakan dengan saum, bukan seperti itu. Di bulan haram ini kita diperintahkan untuk memakmurkan bulan Rajab itu, bulan haram itu, dengan berbagai macam amaliyah ibadah kita. Kenapa? Karena ada kelipatan-kelipatan yang dijanjikan oleh Allah, dan itu hanya berlaku pada bulan haram, yaitu bulan Rajab. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis, sumu ashurul hurum, kata Nabi, berpuasalah kalian di bulan-bulan yang telah Allah haramkan. Bukan hanya secara khusus di bulan Rajab, tapi bulan-bulan yang telah Allah haramkan, berpuasalah di situ. Kenapa Nabi SAW menyebutkan tentang puasa di bulan haram ini, salah satunya di bulan Rajab? Ternyata secara makna adalah puasa itu adalah salah satu ibadah yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah lain. Apa salah satunya, Ustaz? Ibadah-ibadah lain yang kita tunaikan itu akan kembali untuk diri kita, dan akan kita terima konsekuensinya, pahalanya, ganjarannya. Akan tetapi berbeda dengan ibadah puasa, hadirin. Ibadah puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan pahala, dan Allah sendiri yang akan memberikan rahmatnya, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala puasa yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Sehingga kita ditekankan di bulan yang haram ini, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan haram. Bukan hanya untuk di bulan Rajab, tapi di bulan-bulan yang telah Allah haramkan, kita diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu, kata Allah, untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala untuk hamba-Ku. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ketahui bahwa, kalau kita bertanya, Ustaz, memangnya apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah hadirkan bulan-bulan haram tersebut? Kenapa tidak Allah hadirkan bulan Ramadan saja? Ada di antara saudara kita yang bertanya seperti itu.
Ketahuilah wahai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kembali dengan usia kita ini relatif pendek sekali usia kita ini. Kata Nabi 60 sampai 70 tahun usia kita ini. Allah hadirkan bulan-bulan haram, Allah hadirkan bulan-bulan yang mulia, Allah hadirkan bulan-bulan Ashhurul Hurum. Di antara salah satu bulan Rajab itu adalah supaya status umur usia kita yang pendek tersebut dengan hadirnya bulan haram itu dapat melampaui dengan usia yang pendek itu. Artinya apa? Dengan rahmat Allah, dengan ganjaran yang Allah berikan, dengan kelipatan-kelipatan yang Allah sebutkan di dalam bulan-bulan yang telah Allah muliakan, dengan hal itulah dapat menaikkan kualitas ibadah kita lebih panjang, lebih tinggi daripada usia kita. Coba lihat Ramadan. Ramadan ada malam yang sangat istimewa. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kalau kita berada pada malam itu, kita mendapatkan malam itu, seakan-akan kita beribadah selama 1000 bulan. Begitulah dengan bulan-bulan yang Allah muliakan ini. Kalau kita manfaatkan bulan-bulan ini dengan ketakwaan, kalau kita manfaatkan bulan-bulan yang Allah haramkan ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, bermuhasabah, mengevaluasi diri kita agar kita semakin baik, semakin taat, semakin dekat kepada Allah, maka tidak menutup kemungkinan janji-janji yang Allah tawarkan di dalam kemuliaan bulan-bulan yang telah Allah haramkan, maka kita akan mendapatkan. Sehingga meskipun usia kita pendek, meskipun usia kita standar, setidaknya dengan kemuliaan daripada bulan yang mulia itu dapat menaikkan pahala-pahala kita melebihi usia kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya ingin sampaikan, Allah itu begitu mencintai kita, Allah itu begitu menyayangi kita, Allah itu begitu merahmati kita. Coba lihat, kita perhatikan, kita pakai akal kita. Allah hadirkan bulan-bulan yang terbaik ini. Sebenarnya ini ada maksud supaya kita terjaga di dalam ketaatan kita kepada Allah. Ada bulan Rajab yang saya sebutkan sebagai bulan haram, ada bulan Sya'ban. Nabi ketika berada di bulan Sya'ban, ibadahnya paling banyak, puasanya paling banyak. Ketika berada di bulan Ramadan, apa yang terjadi? Begitu banyak pintu rahmat yang Allah bukakan untuk kita. Setelah selesai Ramadan, masuk bulan Syawal. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, seakan-akan dia berpuasa setahun sepenuhnya. Kalau ini kita lakukan selama akhir hidup kita, kata Nabi, seakan-akan kita berpuasa selama hidup kita. Setelah bulan Syawal ada bulan Zulqa'dah. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW lebih banyak umrah di bulan Zulqa'dah. Setelah itu di bulan Zulhijjah. Bukankah kata Nabi SAW, ada hari-hari yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Hari itu adalah hari-hari tasyrik. Oleh karena itu hadirin, ternyata dari bulan Rajab ini Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita terus naik grade keimanan kita, terus naik ketakwaan kita, terus terjaga iman dan takwa kita, sehingga bulan Ramadan yang Allah fasilitasi dengan ketakwaan agar kita bisa meraihnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid ini bisa memanfaatkan bulan Rajab dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bulan Rajab ini sebagai bulan yang terbaik, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa meneladani, yang bisa kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sehingga Ramadan itu benar-benar kita manfaatkan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا